Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai struktur program C. Adapun yang akan kita pelajari di slide ini, yang pertama ada satu adalah menjelaskan struktur program dalam bahasa C. Jadi mungkin kemarin Anda sudah lihat di praktikum atau di contoh-contoh program yang saya berikan ya, itu ada baris demi baris di bahasa C itu ada beda-bedanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah kerangka dasar dari program C. Nah, apa saja kerangka dasar tersebut? Yang pertama adalah instruksi preprosesor. Kemudian yang kedua adalah definisi tipe, dari tipe data di bahasa C pasti ada. Kemudian ada prototype fungsi. Kenapa disebut prototype fungsi? Karena dia bisa jadi cuma sekedar mendaftarkan fungsi saja gitu ya. Kemudian ada variabel seperti yang kita pelajari kemarin, dan ada konstanta juga gitu ya. Kemudian ada fungsi-fungsi atau ada fungsi yang memang ada badannya gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah struktur dasarnya dari bahasa ataupun kerangka dari program C. Yang paling atas sendiri include, stdua, stdo.h gitu ya, stdlib.h itu nanti juga disebut preprosesor. Kemudian di bawahnya ini ada tipe data atau tipe variabel, terus kemudian fungsi dalam kurung tutup fungsi dalam kurung gitu ya. Terus kemudian kurung kurawal buka. Terus kemudian statement atau badan fungsinya. Terus kemudian yang terletak di paling bawah itu adalah main atau main method. Jadi dia method main. Jadi bisa method main ini tipenya bisa void atau tidak mengembalikan nilai. Jadi dia cuma membaca saja, manggil saja maksud saya, atau ada tipenya atau tipe variabel saja. Tipe variabel si main ini. Terus kemudian di dalam main ini ada kurung kurawal buka, terus kemudian statement ini badan dari main. Nah, ini sekarang kita lihat di program yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu adalah FPB atau mencari faktor persekutuan terbesar. Yang paling atas sendiri ada include, terus kemudian stdio.h ini preprosesor namanya gitu ya. Nah, nanti include-nya yang di-include bisa jadi nggak cuma ini saja, ada library ataupun header yang kita bisa manfaatkan dan akan dijelaskan lebih lengkap di pertemuan selanjutnya. Terus kemudian di sini integer fpb dalam kurung atau buka kurung dan tutup kurung. Ini berarti dia namanya adalah fungsi. Di sini keterangannya adalah user defined function. Fungsi yang didefinisikan oleh pengguna. Gitu ya. Jadi memang fungsinya ini dibuat oleh pengguna. Nah, integer fpb argumennya ini didaftarkan di dalam kurung. Gitu ya. Jadi di sini integer bilangan 1, integer bilangan 2, ini namanya nanti argumen. Maksudnya argumen itu seperti apa? Nantinya kalau ada program memasukkan atau memakai fpb ini, itu di dalam kurung bagian yang kiri itu dianggap bilangan 1, bagian 2 dianggap bilangan 2. Jadi contohnya seperti ini. Jadi fpb dia memanggil fungsi fpb dalam kurung 80 nanti dianggap bilangan 1, 60 dianggap bilangan 2. Itu ya, itu cuplikan dari nanti pembahasan fungsi ya, tapi fungsi itu maksudnya seperti itu argumennya. Terus kemudian integer sisa, ini adalah dari sisa ini sampai return bill 2, ini adalah statementnya dari fungsi fpb atau badan programnya gitu ya.
kemudian ada void main. Nah, karena di dalam C di dalam C atau pemrograman terstruktur itu bacanya dari paling atas terus kemudian turun paling bawah, maka mainnya itu dipanggil di bawah gitu ya. Jadi setelah di atas fungsi-fungsi di atasnya diproses. Jadi di sini void main. Terus kemudian integer bil 1, bil 2 dia dideklarasikan di main gitu ya. Kemudian integer sisa gitu ya. Printf FVB dari 80 dan 60 sama dengan ini. Dipakai, dia dianggap sebagai bilangan 1 dan bilangan 2. Ini adalah contoh struktur dasar di dalam bahasa C gitu ya. Oke. Ini ada poin-poin lain mengenai struktur penulisan program C. Ada program C tersusun atas sejumlah fungsi. Jadi aturan ataupun nanti apa yang mau Anda jalankan gitu ya, misalkan mau menghitung lingkaran, Anda mau menjalankan aplikasi menghitung lingkaran, itu dibentukkan berupa fungsi ya. Jadi paling tidak di dalam bahasa C pasti ada satu fungsi, yaitu main function atau fungsi utama ya, fungsi main. Jadi paling tidak pasti ada satu. Kalau Anda nanti hitung atau hitung luas, hitung jumlah, nah itu nanti bisa dijadikan fungsi yang lain, namanya fungsi misalkan hitung luas gitu ya, seperti yang di sebelumnya tadi. Misalkan Anda mau definisikan fitur atau fungsi, maksud saya fungsi lain ya, nanti di bawahnya sini sebelum void main itu dibuat integer, misalkan fungsi apa kalau tipe datanya integer gitu ya. Nah itu setiap fungsi tersusun atas beberapa statement atau pernyataan. Di dalam fungsi ada statement atau badannya, gitu ya. Ada isinya. Fungsinya itu bisa fungsionalitasnya itu ngapain gitu ya. Si fungsi itu. Kemudian penulisan setiap fungsi diawali dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Oke, sekarang kita masuk yang ke preprosesor, yang bagian paling atas sendiri gitu ya. Selain include, ini ada prosesor define. Include tadi yang sudah dijelaskan gitu ya. Ataupun nantinya juga akan kita singgung lagi insya Allah ada materi mengenai include. Nah ini ada preprocessor define. Jadi dia mendefinisikan konstanta atau makro. Jadi kalau yang konstanta kita sudah pelajari kemarin, ada define, konstantanya namanya kasih nama pi, terus kemudian nilainya 3,14 misalkan. Nah, kalau makro, rumusnya define, makro, terus kemudian replacement name. Berarti di sini define, makro itu true gitu ya. Replacement name-nya 1. Define false, replacement name-nya not true. Gitu ya. Ini untuk preprocessor define. Nah, letaknya di mana? Define ini ya paling atas di bagian preprocessor. Di bawahnya include, di bawahnya file header. Nah, oh ini nih, ada nih ternyata ya. Jadi baru keinget memang di sini ya. Jadi include merupakan salah satu pengarah preprocessor. Dipakai untuk membaca file yang diantaranya berisi deklarasi fungsi dan konstanta. Jadi ada file yang dibaca oleh si include, kata kunci include itu berekstensi H. Ya istilahnya adalah header atau file header. Ya, DC menyediakan beberapa file header siap pakai, contoh stdio.h, stdlib.h gitu ya. Nah ini kenapa kok harus di-include, karena fungsi-fungsi yang dipakai di dalam fungsi-fungsi yang sudah diberikan oleh C, yang kita pakai di dalam C itu ada di file header itu gitu ya. Jadi kita include itu kan translate-nya itu kan melibatkan kan gitu ya, libatkan gitu ya. Berarti file header ini kita libatkan supaya kita bisa pakai fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Jadi include stdio.h artinya adalah ya, memerintahkan compiler membaca file stdio.h. Jadi namanya bentuk umum direktifnya adalah include terus kemudian nama file headernya gitu ya.
Nah, kemudian ada fungsi. Fungsi ini artinya adalah fungsi yang didefinisikan ya, maksudnya di sini. Yang didefinisikan oleh pengguna, bukan fungsi yang sudah disediakan oleh bahasa C, gitu ya. Nah, di sini tipe data, nama fungsi, parameter, rumus ininya, pembuatan fungsi yang Anda deklarasikan sendiri. Jadi yang pertama paling kiri tipe data, spasi, namanya mau dikasih apa, dalam kurung, parameter atau argumennya apa nantinya. Gitu ya. Parameter itu maksudnya yang saya sebutkan tadi, kalau di FPP itu ya jadi bilangan 1 dan bilangan 2 tadi. Ya, jadi parameter itu yang dimaksud adalah seperti itu. Bilangan 1 dan bilangan 2 di FPP yang tadi. Terus kemudian di bawah sini, ini namanya ada variabel lokal. Jadi misalkan kalau ada di sini integer bilangan C, terus integer bilangan D di dalam fungsi, ini namanya dia adalah variabel lokal. Dia hanya bisa dipakai di dalam fungsi ini saja. Dia nggak bisa dipakai di variabel di luar fungsi ini, gitu ya. Jadi misalkan di sini bilangan C, bilangan D, itu pakainya hanya di dalam baris atau di dalam bagian fungsi ini saja. Nah, variabel C dan D nggak bisa dipanggil di bawahnya, misalkan di luar fungsi ini. Itu namanya dia variabel lokal. Mengenai variabel juga nanti lebih detail akan kita pelajari ya. Nah, kemudian letakkan statement C di sini. Ya kaitannya dengan variabel lokal, kok pakai dikasih nama variabel lokal, Pak? Karena ada variabel global. Kalau variabel global itu variabel yang dideklarasikan di luar fungsi ini. Ya, misalkan di sebelumnya ini ada variabel, dia ada di luar fungsi, dia disebut variabel global. Loh, memang bedanya kenapa, Pak? Jadi kalau variabel global itu bisa dipakai di dalam fungsi, bisa dipanggil di dalam fungsi ini. Ya. Jadi karena namanya global, dia bisa dipakai di semua fungsi. Ya, fungsi manapun termasuk fungsi gitu ya. Kalau yang variabel lokal nggak bisa, dia pakai yang di luar fungsinya nggak bisa. Kemudian fungsi yang pasti ada di bahasa di program C adalah fungsi main. Ya. Jadi dia menjadi titik awal dan titik akhir eksekusi program. Biasanya ditempatkan di paling atas kode ya, atau bisa boleh juga di paling bawah untuk memudahkan penelusuran. Jadi sebenarnya ketika Anda mengeksekusi program itu yang dieksekusi paling awal adalah titik main saja. Jadi misalkan Anda buat program atau buat fungsi gitu ya, buat fungsi untuk menghitung macam-macam, banyak misalkan. Fungsinya banyak, masing-masing punya kemampuan untuk menghitung suatu hal gitu ya. Nah, Anda di main itu tinggal manggil gitu saja, itu nanti programnya tetap bisa jalan gitu ya. Jadi dia titik awal dan titik akhir di eksekusi program. Oke, sintaknya adalah void main, terus kemudian tubuh fungsi, gitu ya. Kemudian void menunjukkan bahwa fungsi main tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi dia cuma dia tidak mengembalikan nilai integer, char, gitu ya. Dia yaitu void. Kemudian fungsi printf, nah ini ada cuplikan ya. Jadi fungsi f, fungsi standar C untuk menampilkan suatu keluaran pada layar atau monitor. Nah ini fungsi-fungsi printf, scanf ini termasuk fungsi-fungsi yang disediakan oleh bahasa C gitu ya. Disediakan oleh bahasa C. Printf string keluaran daftar argumen adalah sintaknya. Jadi printf dalam kurung petik 2 string apa yang mau Anda tampilkan atau kata-kata apa yang Anda mau tampilkan dalam tanda petik 2, terus kemudian koma, daftar argumennya. Ya, argumennya variabel apa yang mau ditampilkan, nilai dalam variabel tersebut gitu ya. Yaitu di daftar argumen. Kemudian fungsi printf string keluaran dapat berupa ya %d
Maksudnya string keluaran itu yang ada di sini ya, yang ada di bagian kiri ini, di dalam tanda petik string keluaran di sini ya. Ini bisa berupa %D untuk menampilkan bilangan bulat, %F untuk menampilkan pecahan, %C menampilkan karakter, %S untuk menampilkan string atau teks. Ya. Jadi misalkan di dalam string keluaran di sini ada tulisan %D, oh berarti nanti di situ itu lokasi pasti ada nilai desimal yang atau nilai bilangan bulat yang ditampilkan gitu ya. Nah, contohnya seperti di praktikum kemarin itu ya, penggunaan %D, %F, %C, %S di sisi sebelah kiri sini, di sisi string keluaran. Ya, sudah dijelaskan secara rinci kemarin di penjelasan modul praktikum ya. Terus kemudian di sini ya ini adalah hello world ya. Jadi menampilkan hello world, jadi printf hello world gitu ya. Terus kemudian di area string keluaran ini juga bisa dipakai tanda backslash ya, petik ganda, menyatakan karakter backslash 2 kali, menyatakan karakter backslash, kemudian backslash t menyatakan karakter tab gitu ya. Jadi kalau mau nulis petik ganda itu sendiri, jadi kan kalau petik ganda ini kan nggak dianggap kalau gini saja. Kalau menulis petik ganda itu sendiri ya, backslash petik ganda. Kemudian ini backslash 2 ini berarti nulis satu karakter backslash, backslash t menyatakan karakter tab ya, backslash n ganti baris. Nah, untuk fungsi cetak dan tulis juga nanti akan kita bahas lagi sekali lagi insya Allah di pembahasan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah komentar. Kemarin juga sudah saya singgung di modul praktikum ya. Kita bisa menambahkan komentar pada program itu dengan cara dua. Kalau barisnya bisa lebih dari satu yang dikasih komentar itu slash ya, slash bintang, diawali slash bintang tanpa tanda petik ya, jadi slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash ya. Jadi di paling awal baris yang mau dikasih komentar, misalkan beberapa baris ya, slash bintang, terus nanti di akhir baris mana yang mau kita kasih komentar, di paling akhir paling kanan ya, itu bintang slash. Untuk komentar satu baris itu slash 2 kali. Nah, ini ya komentar. Jadi di sini komentar backslash 2 kali, ini komentar satu baris ini saja berarti yang dikasih komentar. Kalau slash bintang ini sebenarnya dia bisa berapa baris. Jadi misalkan di sini yang paling awal ini slash bintang, terus bintang slashnya itu bukan di sini tapi ditaruh di paling sini. Jadi di sini bintang slash itu berarti nanti dari sini di bawah min ini sampai di kurung kurawal tutup itu tidak dianggap ya, tidak dibaca. Biasanya kalau di IDE kelihatan tulisannya jadi agak nggak nampak gitu ya. Itu berarti yang di komen dan tidak dianggap gitu ya. Nah, ini pembahasan hari ini saya cukupkan sekian ya, mudah-mudahan nanti bisa menambah pengetahuan Anda mengenai bahasa C ya. Jadi saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.